Karena sebenarnya tanpa kita sadari dengan media-media seperti itu, kita tuh mengaktualisasikan diri kita gitu loh. Nah, ketika dia mengaktualisasikan diri, kan cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan bohong dan kemungkinan benar. Nah, kita bisa lihat dua style. Kemungkinan bohong tuh terlalu muluk. Misalnya, touch up, ya kan, kalimat-kalimatnya. Nah, kalau kita bicara sosial media, kita juga pengen tahu berapa banyak followernya, berapa banyak yang dia post. Kemudian konsistensinya itu kelihatan. Nah, dari situ saya bisa tahu interestnya orang ini apa sih. Konsistensinya seperti apa. Lalu ada juga satu style lagi. Dia memang apa adanya. Misalnya ketika kehidupan sosial, kebiasaannya dia posting, oh berarti dia konsennya ini, kita tahu. Gitu. Jadi, pertama kita membedakan bahwa si aplikan ini seseorang yang memang asli atau palsu. Iya, kayak gitu. Menarik. Itu bisa ketahuan kok ada patternnya. Kalau orang psikologi itu bisa baca sebenarnya. Smart FM. Smart Career. Smart listeners, di era zaman sekarang ini siapa sih yang nggak punya sosial media? Pasti semua orang punya ya sosial media, mulai dari zaman dulu nih, Friendster, Twitter, Facebook, Instagram, dan sampai sekarang itu ada yang namanya TikTok. Semua orang pasti mempunyai sosial media itu, dan pastinya ada jejak digital yang terekam. Nah, hati-hati bagi Anda yang mungkin sudah dari zaman dulu bikin status atau cuitan-cuitan, ini pasti akan mempengaruhi sekali dengan karir Anda. Nah, di Smart Podcast kali ini, di Smart Career Podcast kali ini, saya akan berbincang bersama dengan Bro Daniel Fili. Hai Bro. Halo. Di episode kali ini kita bakal ngobrol soal jejak digital yang baik untuk karir. Nah, mungkin untuk awal-awalan kita kasih tahu dulu deh, jejak digital itu apa sih Bro? Jejak digital ya. Namanya ya jejak ya. Jadi kalau bisa jangan ninggalin jejak. Nah, kalau kita mengenal jejak itu ketika kita nginjak tanah, ada jejaknya. Kalau kita tahu FBI suka cari jejak, itu ada yang ditinggalin. Nah, di digital sebenarnya tanpa kita sadari, orang tuh suka meninggalkan jejak. Salah satu yang paling gampang, kita browsing lah. Nggak usah ngomongin sosial media, kita browsing. Kalau kita nggak ilangin cookiesnya aja, ketahuan tuh terakhir dia nge-browse apa aja sih. Betul. Nah, itu kelihatan, itu jejak. Nyari-nyari apa nih ya? Nyari-nyari apa, ketahuan kan? Nah, kalau nyari sesuatu yang bagus, kalau nyari terkait yang dewasa, gimana? Gitu kan? Nah, itu jejak. Berarti sesuatu yang kita tinggalkan, yang gampang di-track sama orang lain. Nah, kalau di digital, bagi kita tuh literasi digital kita rendah sekali, Maria. Kenapa? Karena orang cuma tahu pakai, tapi tidak tahu cara menggunakannya dengan bijak seperti itu. Nah, ketika mereka tidak tahu menggunakannya dengan bijak, mereka juga tidak tahu apa efeknya. Sampai dengan ada satu kejadian, baru mereka akan tahu efeknya. Nah, itulah jejak digital. Nah, ini dia. Seberapa pentingnya sih jejak digital ini bagi karir seseorang? Oh, penting banget. Saya share aja ya, sebagai seorang digipreneur, dan saya ngerintis perusahaan saya kan hiring banyak orang, Maria. Yes. Nah, ketika saya hiring banyak orang, kalau dulu angkatan saya tahun 90-an, kita nggak punya jejak digital. Jadi based on CV aja. Nah, sekarang kalau siap aplikan yang masuk, yang udah sampai di meja saya, biasanya saya masuk ke LinkedIn, masuk ke Instagramnya. Atau kalau di datanya dia nggak ada Instagram, nggak ada LinkedIn, nggak mungkin nih. Biasanya saya minta dulu. Nah, based on itu, saya menentukan saya lanjut atau tidak. Kenapa sih harus ditentukan dari jejak digitalnya itu? Nah, Pentingnya apa gitu? penting banget, karena sebenarnya tanpa kita sadari dengan media-media seperti itu, kita tuh mengaktualisasikan diri kita gitu loh. Nah, ketika dia mengaktualisasikan diri, kan cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan bohong dan kemungkinan benar. Nah, kita bisa lihat dua style. Kemungkinan bohong tuh terlalu muluk. Misalnya, touch up, ya kan? Kalimat-kalimatnya. Nah, kalau kita bicara sosial media, kita juga pengen tahu berapa banyak followernya, berapa banyak yang dia post. Kemudian konsistensinya itu kelihatan. Nah, dari situ saya bisa tahu interestnya orang ini apa sih. Konsistensinya seperti apa. Lalu ada juga satu style lagi. Dia memang apa adanya. Misalnya ketika kehidupan sosial, kebiasaannya dia posting, oh berarti dia konsennya ini, kita tahu. Gitu. Jadi, pertama kita membedakan bahwa si aplikan ini seseorang yang memang asli atau palsu. Iya, kayak gitu. Itu bisa ketahuan kok ada patternnya. Kalau orang psikologi itu bisa baca sebenarnya. Nah, ini patternnya. Nah, patternnya ini. Tapi kan kadang orang bilang bahwa jangan terlalu percaya apa yang ditampilkan di sosial media ini. Nah, bagaimana untuk memfilter itu? Benar. Apakah ini bohong ataukah ini memang real dia Benar. seseorang ini? Kita nggak percaya.
Saya tidak bicara bahwa ketika kita cek sosial media tuh kita bicara kepercayaan ya, enggak. Tapi saya pengen tahu orang ini interestnya apa. Orang ini dia lakukan apa. Nah, waktu kita panggil misalnya, oke ini menarik nih, dia social life-nya bagus. Ya kan dia banyak quotes dan lain sebagainya gitu kan. Nah, waktu kita panggil, kita interview, kita nggak usah ngomong tentang sosial media tadi. Kita lemparin beberapa pertanyaan, kita menguji apa yang dia katakan sama nggak dengan sosial medianya dia gitu loh. Nah, itu sebenarnya kita lagi ngetes, ya kan? Lalu ketika kita lihat, orang ini kok humble banget ya. Nah, kita kasih tuh statement-statement yang memancing emosinya. Nah, itu keluar nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya kita lagi cross check. Kita cross check. Jadi kita percaya bahwa kita memastikan bahwa orang yang ada di depan saya adalah orang yang sama dengan ada di sosial medianya. Once itu fake, cut. Oke, nah apa nih yang kriteria bahwa ini orang fake, ini orang tidak masuk di kriteria sebuah perusahaan itu apa dari sosial medianya? Tergantung. Kalau di industri saya misalnya, saya butuh orang-orang yang kreatif, ya kan? Kalau dibilang, saya seorang yang sangat kreatif segala macam, tapi kita lihat sosial medianya dia bukan orang yang kreatif gitu, ya kan? Jadi kita mempertanyakan dong. Tapi waktu kita lihat orang ini kok datang biasa-biasa aja, tapi kalau kita lihat sosial media itu, dia kreatif banget, gue butuh orang yang kayak gini nih. Tapi begitu kita lihat dan lakukan, ternyata benar. Jadi mungkin dia introvert, tapi dia sangat kreatif. Jadi kita bisa mengafirmasi apa yang dilakukan, seperti itu. Lalu untuk di era sekarang ini, ada baiknya kita harus upload yang seperti apa sih, bro? Nah, ini menarik banget. Karena kita udah bicara tentang sosial media, kita bicara kan sosial media juga bisa dibilang privacy ya? Atau harus kita bikin second account nih? Sebenarnya enggak. Saya bisa mengatakan bahwa sosial media itu bukan privacy. Namanya juga sosial media. Bisa dikonsum sama semua orang. Bisa dikonsum sama semua orang dan kita membuka diri semua orang dan kita menerima semua orang. Yang menjadikan akhirnya itu tidak sosial adalah karena kelakuan. Makanya sebenarnya kalau kita memperkenal namanya digital citizenship. Jadi kewarganegaraan digital sebenarnya. Jadi ada keluarga negaranya juga supaya ada aturan gitu. Karena orang semena-mena kan. Nah, akhirnya yang tadinya sosial jadi nggak sosial. Kayak gitu. Nah, itulah yang membatasi. Nah, kalau pertanyaan Maria tadi bahwa bicara tentang apa yang harus dilakukan, sebenarnya gini, pakailah media sosial ini untuk bersosialisasi. Nah, ketika kita bicara bersosialisasi, jadilah pribadi yang memang punya sifat sosial. Social means tentang lingkungan misalnya. Social means tentang diri. Social means tentang keluarga. Social means tentang profesinya dan lain sebagainya. Supaya kita mempublikasikan sebenarnya media sosial ini bisa buat kita untuk jadi branding. Menjual diri kita dalam artian positif ya. Jual means misalnya saya orang kreatif. Contoh saya, sosial media saya dilihat ya. Hampir tiap minggu saya punya namanya Sunday Lesson Learn. Tiap minggu. Satu minggu ini saya belajar apa ya? Nah, saya ingin bagikan ke orang lain karena saya pengen menginspirasi. Jadi komitmen. Jadi dalam 1 tahun saya punya 52 Sunday lesson buat orang lain. Karena itu pengalaman saya gitu. Nah, buat saya itu cara saya bersosialisasi. Tapi banyak orang meninggalkan jejak yang salah. Contoh kita tahu kan akhirnya mereka membunuh binatang misalnya. Atau kita lihat di sosial media mereka marah-marah kayak gitu. Nah, itu mereka melakukan itu tanpa disadari. Terutama misalnya kalau kita ngomong brand ya, TikTok misalnya, karena itu kan video. Nah, kalau di media yang lain dia bisa dalam bentuk yang berbeda seperti itu. Jadi hati-hati karena kita akan meninggalkan jejak dan itu menunjukkan siapa kita. Nah, jejak-jejak apa nih sebenarnya yang tidak boleh kita upload dan seharusnya kita upload nih? Kan kadang orang tidak bisa memfilter ya, kayak di Twitter nih mereka mencurahkan isi hatinya dengan makian, kekesalan terhadap perusahaannya. Nah, ini bagaimana nih, bro? Menarik ya, kalau bicara itu tuh saya mengembalikan kepada kita masing-masing sih. Kalau ngomong tadi yang terakhir Maria bilang, aku curhat nih kepada perusahaan gitu ya. Itu saya banyak menemukan tuh. Jadi tanpa disadari habis dimarahin bos, kemudian dia curhat di Facebooknya. Terutama Facebook. Karena Facebook itu yang pertama kali dan itu dia nggak sadar tuh bahwa di situ ada bosnya misalnya kayak gitu. Akhirnya wah ini habis ngomongin saya nih, awas kamu ya gitu kan. Nah, sebenarnya bukan hanya di sosial media sih sebenarnya. Ketika kita memang mengalami sesuatu, kita memang harus berhati-hati untuk mencurahkan. Bahkan dikatakan mencurahkan ke sahabat pun harus hati-hati ya. Belum tentu sahabat bisa keep it kan, sama aja kayak gitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah bijaklah menjadi warga negara digital. Jadi sebisa mungkin sampaikanlah atau tulislah atau uploadlah sesuatu yang sebenarnya membawa manfaat orang lain. Karena kita tahu bahwa hidup ini kan tidak semuanya enak kok, tidak semuanya mulus gitu kan. Jadi kalau enak kita bagikan, kalau yang tidak enak jadikan pembelajaran buat kita aja gitu. Ngapain kita publish, ya kan? Kita
menceritakan itu nggak harus kok di sosial media gitu ya. Kalau kita punya keluh kesah, ceritakan sama Tuhan sebenarnya. Yes. Biarkan kita mendapatkan Lebih sebuah solusi. Lebih private. Tidak tersebar kemana-mana. Iya. Coba deh kita tanya ya, kalau dari yang menonton kita pada saat ini, ketika kita curhat di sosial media, berapa besar manfaatnya dibanding dengan kalau kita curhat sama Tuhan? Yes. Ya kan, Paling kayak kan gitu, orang Pak. juga cuman pengen tahu aja, Iya. kepo sama masalahnya. Kita mau ngomong yang bagus pun ada netizennya. Yes, betul. Ya kan? Apalagi kalau kita ngomongin jelek kan, berarti kalau orang sepaham, berarti kita bagian daripada netizen. Oke. Lalu mungkin ada tips dari Bro Daniel untuk kita biar bisa punya jejak digital yang baik itu seperti apa? Menarik. Tips dari saya sebenarnya gini, sosial media itu sebenarnya udah di-create sedemikian rupa dan itu gratis. Oke? Nah, kalau itu gratis, manfaatkanlah sebaik mungkin sebenarnya. Salah satu pemanfaat yang paling penting adalah create your personal branding melalui sosial media. Dengan cara demikian, kamu akan dikenal dari sosial mediamu. Dari situlah ada sebuah jejak yang orang bisa tahu bahwa orang inilah orang yang saya inginkan. Orang inilah yang menginspirasi saya. Orang inilah yang membawa manfaat buat saya. Nah, melalui apa? Melalui sosial media yang udah diberikan cuma-cuma buat kita. Jadi pesan saya, jangan sampai kita menyalahgunakan sosial media untuk sesuatu yang kita tidak tahu untuk apa tujuannya. Itu. Yes, karena sosial media adalah your personal branding. Betul. Seperti itu. Thank you Bro Daniel untuk tips-tips dan juga diskusinya di episode Smart Career pada hari ini. Dan kita akan bertemu kembali dalam episode selanjutnya. Smart FM. Smart Career. Make your future better.